Sepi itu emang gak enak banget. Rasanya kayak sunyi banget, hampa. Ya walaupun emang ada beberapa orang yang menyukai hal itu, kayak sepi itu ternyata gak semenyeramkan itu kok. Dan sepi itu ternyata yang gak semenakutkan itu juga. Ya tinggal nikmati aja. Kalau emang harus merasakan sepi, ya udah, mungkin emang keadaan seperti itu. Tapi hal itu nggak berlaku untuk semua orang. Karena baik lagi, ada beberapa orang yang emang mereka tuh menyukai sepi. Ada juga orang-orang lain yang dimana mereka nggak suka soal sepi. Karena ngerasa butuh teman, butuh pasangan, butuh keluarga dan lain sebagainya. Tapi saat rasa sepi itu datang, aku harap kamu bisa menjadi rumah untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa menjadi petunjuk jalan untuk diri kamu sendiri ketika kamu ngerasa, aku di mana? Aku harus apa? Jalan mana yang harus aku ambil? Ketika diri kamu ngerasa kamu tersesat akan suatu hal. Karena buat aku, ketika kamu mampu menempatkan diri kamu dengan baik di semua situasi kamu, itu tandanya kamu udah cukup dewasa untuk menghadapi diri kamu sendiri dan dunia kamu. Karena dunia kamu pasti gak melulu tentang bahagia kan? Kalau emang lagi gak bahagia, kalau emang lagi banyak luka dan rasa sakit atau kekecewaan, kamu harus bisa nerima bagaimanapun keadaannya. Ya walaupun aku tahu sih, karena buat menerima suatu hal yang ngebuat diri kamu hancur tuh gak mudah. Gak apa-apa. Tapi ketika kamu mampu dan bisa melewatin dan bahkan bisa menjadi rumah untuk diri kamu sendiri, berarti tandanya kamu berhasil melatih semuanya dengan baik dan menjadi tameng untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa kalau sepi itu membuat diri kamu hancur ya, ataupun kehilangan arah. Karena gak semua orang itu punya rumah yang ramah. Gak semua orang tuh punya tempat yang dimana ia bisa pulang, ia bisa bercerita, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan ya, ketika kamu gak membeli itu, cuma ada rasa sepi yang selalu menemani, yakinlah kalau Tuhan gak akan ninggalin kamu. Ia selalu ada buat kamu. Dewasa itu memang berat. Kadang ada banyak hal yang harus dirasakan dan dipaksa untuk kuat. Padahal gak sekuat itu. Tapi aku percaya kalian semua bisa melatih semuanya dengan baik dan percaya sama diri sendiri. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu baik-baik aja ya. Kalau lagi gak baik, gak apa-apa juga kok. Kita tuh manusia, jadi wajar banget kalau ada hari-hari yang rasanya itu berat banget. Ada hari-hari yang capek banget. Bahkan ada juga hari yang cuma pengen diem dan gak ngapa-ngapain. Aku sendiri akhir-akhir itu tuh sering banget ngerasa kayak gitu. Kadang bangun tidur aja tuh rasanya kayak kosong. Iya, kayak gak ada energi. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu juga? Rasanya kayak ya udah jalani aja gitu. Tapi hati kayak gak nyambung sama tubuh. Aku tahu, mungkin kamu sekarang lagi dengerin ini sambil rebahan, sambil kerja, atau mungkin malah lagi nyetir. Tapi apapun itu keadaannya, aku cuma mau bilang, makasih ya udah mau dengerin aku, karena buat aku, ini juga jadi tempat untuk cerita. Tempat buat aku ngobrol sama kamu, sama kita, tentang hal-hal yang sering kita pendam. Ya, jujur aja, aku pengen podcast ini tuh berasa kayak obrolan santai, kayak lagi nongkrong bareng teman lama, yang gak harus selalu ketawa-tawa. Tapi bisa juga saling jujur tentang capek, tentang sepi, tentang hal-hal yang sering kita gak ceritain ke orang lain. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja, coba tarik nafas sebentar, hembuskan pelan-pelan. Rasain deh, kamu masih ada di sini, masih bisa bernafas, masih bisa bertahan.
Itu aja udah cukup bukti kalau kamu itu kuat. Nah, malam ini atau siang ini, sore ini, tergantung kamu sih dengerin itu kapan. Aku pengen ngobrol sama kamu tentang sesuatu yang sering banget mampir di hidup kita. Saat semua terasa sepi, kamu pernah gak sih lagi dikelilingi banyak orang, tapi hati kamu tuh masih berasa kosong? Atau bahkan di tengah keramaian, kamu ngerasa sendirian? Hari ini, kita bakal obrolin itu. Tentang sepi, tentang kosong, tentang hal-hal yang bikin kita ngerasa hampa. Tapi juga tentang gimana caranya kita berdamai sama rasa itu. Aku nggak tahu kabar kamu hari ini gimana. Semoga baik ya. Tapi kalaupun ternyata nggak baik banget, itu juga nggak apa-apa. Aku tahu, kadang kita cuma jawab aku baik, biar orang lain berhenti nanya. Padahal dalam hati, banyak hal yang gak bisa kita ceritain. Hari ini, aku pengen ngobrol santai sama kamu tentang sesuatu yang pasti pernah dirasain semua orang. Rasa sepi. Entah itu sepi di tengah keramaian, atau sepi di dalam hati yang gak ada siapa-siapa. Kamu pernah ngerasa kayak gitu? Pernah gak kayak ngerasa duduk di keramaian tapi hati tuh hampa? Rasanya kayak gak ada yang nyambung sama diri sendiri. Sepi itu aneh ya. Dia bisa datang kapan aja, bahkan di saat kita dikelilingi banyak orang. Tapi hati tetap terasa sendirian. Aku sering mikir, mungkin sepi itu bukan soal tempat, tapi soal perasaan. Tentang hati yang gak nemu titik nyaman. Kamu ngerti kan maksudku? Kita bisa ngobrol panjang tertawa keras, tapi setelah itu pulang dengan hati kosong, dan itu pasti rasanya nyesek banget. Kamu pernah gak ngalamin itu? Kadang aku mikir tahu, kalau misal aku ngerasain kayak gitu tuh apa aku terlalu aneh ya? Atau aku cuma kurang bersyukur? Tapi semakin dipikirin semakin aku sadar, ternyata banyak orang juga yang ngerasain hal yang sama. Kamu termasuk gak? Sepi itu universal, kita semua pernah ditampar olehnya. Kadang malam, kadang siang, kadang saat kita lagi butuh seseorang. Tapi justru nggak ada siapa-siapa. Kamu pernah nggak ngerasa nangis sendirian? Bukan karena ada yang nyakitin, tapi karena hati tuh tiba-tiba penuh rasa hampa. Rasanya kayak ada ruang kosong besar di dalam diri, dan nggak ada yang bisa ngisi itu. Kamu tahu perasaan kayak gitu? Sunyi banget ya, kayak perjalanan di lorong panjang tanpa lampu. Gelap, dingin, gak ada arah. Kita jalan aja, tapi gak tahu ujungnya di mana. Itu menakutkan, tapi sekaligus bikin kita mikir. Mungkin sepi itu cara hidup buat ngajarin kita sesuatu. Bukan buat menghukum, tapi buat mengingatkan. Aku percaya, ada makna di balik sepi. Walaupun awalnya sakit, walaupun awalnya gak enak, tapi sepi bikin kita sadar bahwa kita gak bisa terus-terusan bergantung sama orang lain. Kita harus punya ruang untuk diri sendiri, untuk belajar ngerti hati sendiri, karena kalau enggak, kita bakal terus ngerasa kosong. Ya meskipun banyak orang di sekitar kita. Aku pernah baca, katanya sepi itu bukan kekurangan teman, tapi kekurangan koneksi yang tulus. Dan aku setuju, karena aku tuh pernah dikelilingi banyak orang, tapi gak ada yang benar-benar ngerti aku. Rasanya kayak sendirian banget. Kamu juga pasti pernah kan ngerasain sepi di tengah keramaian. Itu sepi paling kejam. Karena orang lihat kita bahagia, tapi di dalam hati itu kosong. Aku kadang iri sama orang yang kelihatan punya lingkaran pertemanan yang hangat. Tapi aku sadar, yang terlihat belum tentu sama dengan kenyataan. Bisa jadi mereka juga merasakan sepi yang sama. Hanya saja mereka pandai menyembunyikannya. Jadi, sepi itu bukan tentang siapa yang paling ramai hidupnya. Tapi ya tentang hati yang bisa nerima atau enggak. Sepi itu bikin kita introspeksi. Iya, introspeksi. Sepi bikin kita belajar tentang arti kehadiran. Bahwa sekecil apapun,
keberadaan seseorang bisa berarti besar. Dan aku belajar menghargai hal itu. Kehadiran kecil bisa ngusir sepi besar. Seperti pesan singkat, atau sekedar tanya kabar. Itu bisa bikin hati hangat. Jadi jangan pernah ngeremehkan hal-hal kecil ya. Karena mungkin itu bisa nyelamatin seseorang dari rasa kesepian. Aku pernah merasa dikuatkan hanya dengan kata, semangat ya. Kedengarannya emang sederhana banget ya. Tapi di momen itu tuh, bagi sebagian orang yang ngerasa hidup itu sepi, itu sangat berharga banget. Karena kamu ngerasa ada yang peduli. Jadi, aku pengen bilang ke kamu sekarang, kamu gak sendirian. Walaupun kamu ngerasa kosong, percayalah ada orang yang peduli. Minimal aku yang lagi ngomong sama kamu sekarang. Dan mungkin banyak orang lain yang diam-diam sayang sama kamu. Mungkin mereka gak bilang, tapi mereka ada. Kita cuma sering gak sadar, karena fokus kita terlalu kerasa sepi itu. Padahal ada cahaya kecil di sekitar kita. Sepi memang berat, tapi dia juga guru. Dia ngajarin kita untuk lebih kuat, untuk gak selalu berharap orang lain ngisi kekosongan kita, karena kadang kita sendiri yang bisa ngisi itu. Dengan doa, dengan syukur, dengan mencintai diri sendiri, dengan menerima kenyataan bahwa sepi itu adalah bagian dari hidup. Dan buat aku, itu tuh gak ada yang salah dengan rasa sepi. Karena aku tuh sering mikir gini, sepi itu mirip kayak bayangan. Mau kita lari sejauh apapun ya dia tetap ada. Mau kita menghindar bagaimanapun ya dia tetap ada gitu loh. Kadang dia tuh pelan, kadang dia nempel erat, dan kita gak bisa benar-benar kabur darinya. Kamu pernah ngerasa gitu juga gak? Sepi itu gak selalu muncul karena sendirian secara fisik, tapi karena hati kita tuh kehilangan arah. Kadang kita kehilangan seseorang, kadang kita kehilangan tujuan, kadang kita bahkan kehilangan diri sendiri. Itu yang paling menyakitkan. Saat kita nggak lagi tahu siapa diri kita sebenarnya, kita jadi asing sama diri sendiri. Dan itulah puncak sepi. Aku pernah ngalamin itu. Aku duduk sendiri, tapi bukan itu yang bikin sakit. Yang bikin sakit adalah aku nggak tahu aku siapa. Apa yang aku mau, dan kemana aku harus pergi. Rasanya seperti tersesat di hutan yang luas. Ada jalan, tapi bercabang banyak. Dan aku bingung harus pilih yang mana. Dan aku cuma bisa diam, terjebak. Dan makin lama, makin dalam kesepian itu menusuk. Aku yakin kamu juga pernah ngerasain itu. Kita semua tuh sama-sama manusia. Kita nggak kebal dari sepi. Bahkan orang yang kelihatan bahagia pun pasti pernah merasakan. Mereka hanya pandai menyembunyikannya. Dan aku belajar sesuatu dari sepi. Dia selalu datang untuk menguji. Untuk melihat apakah kita bisa bertahan. Dan apakah kita bisa menemukan arti hidup di tengah sunyi. Sepi itu kayak jeda dalam lagu. Mungkin terdengar kosong ya. Tapi justru karena ada jeda, musik jadi terasa lebih indah. Sama halnya dengan hidup. Sepi mungkin bikin kita berhenti sejenak. Tapi dari berhenti itu, kita bisa belajar. Kita bisa merenung. Kita bisa kenal diri sendiri lebih dalam. Aku dulu benci banget sama sepi. Aku selalu berusaha kabur. Nyalain musik keras-keras. Pergi nongkrong biar gak sendirian. Cari keramaian, cari candaan. Tapi begitu pulang, sepi itu tetap ada. Jadi aku sadar, kabur itu bukan solusinya. Kita harus berdamai dengan rasa sepi itu. Ya, kayak berteman sama bayangan kita sendiri. Karena dia gak akan pernah hilang, mau sampai kapanpun. Dan aku mulai belajar menerima sepi. Aku mulai berani duduk diam tanpa distraksi. Awalnya emang susah sih, sunyi itu tuh menakutkan, tapi lama-lama terbiasa juga. Semua memang butuh terbiasa ya. Ternyata sepi itu gak semenakutkan itu. Dia hanya butuh didengarkan,
Ya sama, kayak kita yang pengen didengar. Sepi itu adalah suara hati yang minta perhatian. Dia muncul biar kita nggak terus sibuk lari. Biar kita berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku butuhkan? Pertanyaan itu emang berat, tapi penting banget. Karena dari sana kita bisa nemuin arah. Kita bisa nemuin arti. Dan pelan-pelan sepi berubah jadi sahabat. Aku gak lagi takut. Aku justru merasa lebih mengenal diriku sendiri. Aku mulai nyaman dengan kesunyian. Aku mulai bisa menerima kalau sepi itu bagian dari perjalanan. Dan aku gak sendirian. Karena kamu juga pernah ada di titik ini. Kita semua pasti pernah. Hanya saja, cara kita menghadapinya pasti berbeda. Ya, mungkin ada yang lari, ada yang terjebak, ada yang tenggelam, tapi ada juga yang akhirnya bisa berdamai. Dan aku mau kamu juga bisa ya. Bisa berdamai dengan sepi yang kamu punya. Jangan lagi kamu benci dia. Jangan lagi kamu lawan dia habis-habisan. Karena semakin dilawan dia semakin kuat. Tapi kalau kamu terima, dia akan menjadi lembut. Dan kamu bisa tenang. Ya, aku tahu kedengarannya emang gak mudah. Tapi kita bisa coba pelan-pelan. Mulai dari menerima kalau sepi itu wajar. Semua orang mengalaminya. Jadi kamu gak aneh. Kamu gak sendirian. Kita sama-sama punya sepi. Bedanya sekarang kita belajar buat gak takut lagi. Kita belajar biar sepi gak lagi jadi musuh. Tapi jadi teman perjalanan. Karena sepi itu bukan akhir. Tapi bagian dari hidup yang bikin kita lebih kuat. Sepi itu seperti cermin. Dia memantulkan diri kita apa adanya. Semua luka, semua kekosongan, semua kerinduan. Dan gak ada topeng di dalam sepi. Gak ada pura-pura kuat. Gak ada basa-basi. Yang ada cuma kita dan hati kita sendiri. Dan itu yang bikin sepi itu jadi terasa lebih jujur. Kadang terlalu jujur sampai bikin sakit. Tapi sakit itu juga yang bikin kita sadar. Sadar kalau ada yang harus kita perbaiki. Sadar kalau ada yang harus kita lepaskan. Dan sadar kalau kita gak bisa terus sembunyi. Aku dulu sering lari dari perasaanku sendiri. Aku kira kalau aku sibuk aku bisa bebas dari sepi. Tapi ternyata makin sibuk tuh makin ngerasa hampa, ya gak sih? Kayak badan tuh ada di mana, tapi jiwa tuh kayak gak pernah benar-benar hadir gitu. Dan aku belajar menghadapi sepi itu butuh keberanian. Berani duduk sendirian, berani dengar suara hati, berani mengakui kalau ada bagian dalam diri yang terluka, berani jujur sama diri sendiri. Itu langkah pertama buat sembuh. Karena selama kita bohongi diri sendiri, sepi bakal makin kuat. Dia akan terus mengetuk, terus mengingatkan, sampai kita berani menghadapi. Dan bilang, aku siap menerima. Aku tahu kok, kamu juga punya sepi yang berat. Kadang kamu simpan rapat-rapat, kadang kamu pura-pura baik-baik aja. Tapi aku cuma mau bilang, kamu gak salah merasa sepi. Itu manusiawi kok, itu normal. Gak ada yang harus kamu sesali karena itu. Justru sepi bikin kita lebih peka. Bikin kita sadar bahwa kehangatan itu sangat berharga. Bahwa orang-orang yang benar-benar ada buat kita itu penting. Bahwa diri sendiri pun pantas kita cintai. Sepi jadi cara hidup mengajarkan arti syukur. Syukur atas hal-hal kecil, syukur atas tawa yang sederhana, syukur atas pelukan yang tulus, dan syukur karena kita tuh masih diberi kesempatan bertahan. Kadang aku mikir, tanpa sepi, kita mungkin gak pernah benar-benar paham tentang arti kebersamaan. Kita gak akan tahu berharganya cahaya kalau gak pernah ada gelap. Ya sama halnya, kita gak akan tahu hangatnya kebersamaan kalau gak pernah ada sepi. Jadi sepi itu bukan musuh ya. Kalau kamu masih nganggap sepi itu musuh, jangan. Sepi adalah guru. Guru yang keras tapi bijak. Dan aku mulai belajar melihatnya begitu. Dan aku ngerasa lebih tenang. Aku gak lagi marah kalau sepi datang.
Aku hanya menghela nafas selalu bilang, baiklah, aku dengar. Sepi itu ternyata bukan tentang kosong, tapi tentang ruang. Ruang yang bisa kita isi dengan makna, dengan doa, dengan mimpi, dengan rasa cinta pada diri sendiri. Dan dari sana, kita bisa bangkit lebih kuat. Dan aku percaya, kamu juga bisa. Aku percaya, kita semua pasti bisa. Ya meskipun berat ya, meskipun butuh waktu, dan meskipun gak mudah, tapi kita gak sendirian. Kita bisa saling menemani, dan kamu gak harus terus diam dalam sepi. Kamu boleh berbicara, kamu boleh bercerita, kamu boleh minta tolong, karena sepi memang harus diterima, tapi bukan berarti harus ditanggung sendirian. Kita bisa berbagi, dan saat kita berbagi, sepi jadi lebih ringan. Karena ternyata orang lain pun punya sepi yang sama. Mereka hanya gak selalu menunjukkannya, tapi percayalah, kita semua berjuang dengan cara masing-masing. Jadi jangan pernah merasa sendirian di dunia ini ya. Aku ada, kamu ada, kita ada, dan kita bisa bertahan bersama. Sepi mungkin akan selalu datang, tapi kali ini kamu sudah lebih siap. Lebih tenang, lebih dewasa, lebih kuat, karena kita sudah belajar. Sepi itu nggak harus jadi akhir. Sepi bisa jadi awal. Iya, awal untuk mengenal diri sendiri, awal untuk menyembuhkan luka, dan awal untuk menemukan arti hidup. Jadi jangan takut lagi sama sepi ya. Sambut dia dengan lapang dada, dengarkan dia dengan hati, dan biarkan dia mengajarkan kita tentang arti bertahan. Ya karena pada akhirnya sepi itu bukan penghancur, tapi pendewasa. Dan dari sana kita akan belajar, kita lebih kuat dari yang kita kira. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah mau mendengarkan podcast ini hingga akhir. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa kayak hidup kalian tuh rasanya sesepi ini, tapi aku cuma mau bilang ke kalian semua kalau sepi itu bukan musuh, bukan satu tanda kehancuran kamu. Ya, sepi itu adalah salah satu pendewasa. Dan aku harap dengan hadirnya podcast aku bawakan dengan banyaknya tema, itu bisa menjadi teman ketika kamu lagi gak baik ya. Ya walaupun emang aku gak ada secara fisik, tapi setidaknya aku bisa nemenin kamu ngobrol di podcast yang aku bawakan. Makasih ya buat kalian semua udah support aku sampai sejauh ini. Aku seneng banget dan semoga aku bisa terus membawakan podcast terbaik. Jangan pernah bosan ya. Dan maaf buat kalian semua yang nyari-nyari aku karena aku uploadnya agak lama. Makasih loh udah selalu nunggu dan aku seneng banget kalau misalnya udah bisa upload lagi buat kalian semua. Semoga channel ini bisa semakin berkembang ya. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku @aprildeviv2. For the last, terima kasih udah nemenin aku sampai akhir obrolan ini. Aku tahu sepi itu gak pernah mudah, tapi aku ingin kamu ingat satu hal. Kamu gak sendirian. Kamu punya aku, kamu punya kita semua yang juga sedang berjuang di jalannya masing-masing. Jangan biarkan sepi mengurung kamu. Belajarlah berdamai, belajarlah menerima, dan belajarlah mengubahnya jadi ruang untuk bertumbuh. Karena suatu saat kamu merasa dunia terlalu sunyi, jangan lupa masih ada harapan, masih ada mimpi, dan masih ada kamu yang pantas bahagia. Kita bisa sama-sama kuat, kita bisa sama-sama bertahan. Dan sepi itu memang berat, tapi kita lebih kuat. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan semoga aku bisa terus membawakan podcast terbaik dari Les sama Perasaan kalian. See you.